Legenda Gunung Kelut, cita rakyat dari Jawa Timur. Gunung Kelut, meskipun telah berkali-kali melahirkan letusan yang menelan korban, tetap menjadi destinasi wisata unik di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Keindahan panorama alamnya yang megah dan ketinggian mencapai 1.730 meter di atas permukaan laut menjadikannya magnet bagi para pengunjung. Tanggal 23 Suro menjadi momen istimewa dengan acara Arung Sesaji, sebuah pagelaran simbolis Condro Sengkolo yang meresapi kisah tragis pengkhianatan cinta yang melibatkan Dyah Ayu Pusparani dan pemuda berani Lembu Sura di zaman Kerajaan Majapahit. Prabu Brawijaya, penguasa hebat di Kerajaan Majapahit, memiliki seorang putri berparas cantik bernama Dyah Ayu Pusparani. Kecantikan sang putri tidak hanya terpancar dari tubuh yang mempesona, kulit lembut layaknya sutra, namun juga dari wajahnya yang bersinar elok seperti bulan purnama. Meskipun banyak pangeran yang tiba untuk melamar Dyah Ayu Pusparani, Prabu Brawijaya enggan menerima satupun lamaran, takut menimbulkan kecemburuan di antara para pelamar. Sementara itu, sang penguasa Majapahit berhati-hati untuk tidak menolak secara langsung, khawatir akan menarik kemarahan dan ancaman terhadap keamanan kerajaannya. Setelah merenung, Prabu Brawijaya menemukan jalan keluar dengan mengadakan sayembara unik. Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada siapapun yang berhasil merentangkan busur sakti Kiai Garuda Yeksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima untuk memperistri putrinya. Dengan tegas, ia memerintahkan para pengawalnya untuk menyampaikan pengumuman ini kepada seluruh rakyatnya, termasuk para raja dan pangeran dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Keputusan ini menjadi tantangan besar dan mengundang para pahlawan dan petarung untuk menunjukkan keberanian dan keterampilan mereka. Pada waktu yang telah ditentukan, para peserta dari berbagai negeri berkumpul di alun-alun istana kerajaan. Prabu Brawijaya duduk di singgasananya, didampingi oleh permasyuri dan putri yang cantik jelita. Saat busur Kiai Garuda Yeksa dan gong Kiai Sekar Delima telah disiapkan, Prabu Brawijaya memukul gong, memulai acara yang ditunggu-tunggu. Peserta sayembara satu persatu mencoba merentangkan busur dan mengangkat gong, namun tak seorang pun berhasil. Keputusan untuk menghadapi kesaktian alat-alat tersebut menjadi bumerang bagi sebagian peserta. Beberapa di antaranya mengalami musibah, patah tangan karena memaksakan diri merentangkan busur sakti, atau bahkan patah pinggang ketika mengangkat gong yang besar dan berat. Saat itulah keajaiban dan ketangguhan alat-alat keramat itu menjadi ujian yang sangat sulit untuk dilalui. Saat Prabu Brawijaya akan memukul gong untuk menutup sayembara, tiba-tiba muncul seorang pemuda berkepala lembu. Keberaniannya mencoba mengadu keberuntungan langsung menarik perhatian semua yang hadir di alun-alun istana. "Ampun Gusti Prabu, apakah hamba diperkenankan mengikuti sayembara ini?" pinta pemuda itu. "Hai pemuda aneh, siapa namamu?" tanya Prabu Brawijaya. "Nama saya Lembu Sura," jawab pemuda itu. Prabu Brawijaya beranggapan bahwa pemuda itu tidak akan mampu merentangkan busur sakti dan mengangkat gong sebesar itu. Ia pun mengizinkan mengikuti sayembara itu sebagai peserta terakhir. "Baiklah, kamu boleh mengikuti sayembara ini," ujar Prabu Brawijaya. Lembu Sura dengan yakin menyetujui persyaratan tersebut. Dengan kesaktiannya yang luar biasa, ia dengan mudah merentangkan busur Kiai Garuda Yeksa, disambut sorak-sorai meriah dari penonton. Namun keberhasilan ini membuat putri Dyah Ayu Pusparani tampak cemas, tidak ingin bersuamikan manusia berkepala lembu. Saat Lembu Sura mendekati gong Sekar Delima, suasana tegang melanda, terutama di hati sang putri. Ia berharap agar Lembu Sura gagal melewati ujian kedua ini. Namun tanpa dugaan, pemuda berkepala lembu itu mampu mengangkat gong Sekar Delima dengan mudah. Tepuk tangan meriah dari penonton memenuhi alun-alun, sementara putri Dyah Ayu Pusparani terdiam. Hatinya dipenuhi kesedihan dan kekecewaan.
Aku tidak mau bersuami orang yang berkepala lembu, seru sang putri seraya berlari masuk ke dalam istana. Mendengar ucapan putrinya, Prabu Brawijaya terkulai karena telah mengecewakan keinginan sang putri. Meskipun hatinya hancur sebagai seorang raja, ia tahu bahwa ia harus menepati janjinya untuk menjaga martabat dan keadilan. Dengan berat hati, Putri Diah Ayu Pusparani harus menerima Lembu Sura sebagai suaminya. Sebuah takdir yang telah ditentukan oleh sayembara itu. Hadirin sekalian, sesuai dengan janjiku, maka Lembu Sura yang telah memenangkan sayembara ini akan kunikahkan dengan putriku, seru Prabu Brawijaya. Seluruh peserta sayembara berlomba memberikan ucapan selamat kepada Lembu Sura. Sementara itu dalam istana, Putri Diah Ayu Pusparani menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Ia mengurung diri di dalam kamar, menolak makan dan minum. Seorang inang pengasuh mencoba membujuk dan memberikan nasihat kepada putri yang sedang bersedih. Ampun Tuan Putri, jika Tuan Putri tidak mau menikah dengan Lembu Sura, sebaiknya Tuan Putri segera mencari cara jalan keluar sebelum hari pernikahan itu tiba, ujar inang pengasuh. Mendengar nasihat itu, sang putri langsung terperanjat dari tempat tidurnya. Benar juga katamu, Ma Inang, kita harus mencari akal agar pernikahanku dengan orang yang berkepala lembu itu dibatalkan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah Ma Inang mempunyai usul? Tanya sang putri bingung. Inang pengasuh hanya terdiam. Sejenak suasana menjadi hening. Setelah berpikir keras, akhirnya inang pengasuh menemukan sebuah jalan keluar. Ampun Tuan Putri, bagaimana kalau Tuan Putri meminta satu syarat yang lebih berat kepada Lembu Sura? Usul inang pengasuh. Apakah syarat itu Ma Inang? Tanya putri penasaran. Mintalah kepada Lembu Sura agar Tuan Putri dibuatkan sebuah sumur di puncak Gunung Kelut untuk tempat mandi kalian berdua setelah acara pernikahan selesai. Tapi sumur itu harus selesai dalam waktu semalam. Usul Ma Inang. Putri Diah Ayu Pusparani menerima usulan inang pengasuh dan segera menyampaikannya kepada Lembu Sura. Tanpa ragu, Lembu Sura dengan tulus menyetujui persyaratan itu. Pada sore harinya, Lembu Sura bersama keluarga istana, termasuk sang putri, berangkat menuju Gunung Kelut. Begitu tiba di sana, Lembu Sura memulai menggali tanah dengan sepasang tanduknya. Dalam waktu singkat, ia berhasil menggali sebuah sumur yang cukup dalam. Saat malam semakin larut, galian sumur semakin dalam. Hingga akhirnya Lembu Sura tak terlihat lagi dari bibir sumur. Melihat hal itu, Putri Diah Ayu Pusparani menjadi semakin panik dan mendesak ayahnya agar menghentikan usaha Lembu Sura membuat sumur. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Putri tidak mau menikah dengan Lembu Sura, keluh sang putri dengan bingung. Prabu Brawijaya pun tidak ingin mengecewakan putri kesayangannya untuk kedua kalinya. Setelah berpikir keras, akhirnya ia menemukan sebuah cara untuk menghabisi nyawa Lembu Sura. Pengawal, timbun sumur itu dengan tanah dan batuan besar, seru Prabu Brawijaya. Tak seorang pun pengawal yang berani membantah. Mereka segera melaksanakan perintah rajanya. Lembu Sura yang berada dalam sumur berteriak minta tolong. Tolong! Tolong, jangan timbun aku dalam sumur ini. Demikian teriakan Lembu Sura. Para pengawal tidak menghiraukan teriakan Lembu Sura dan terus menimbun sumur dengan tanah dan batuan. Dalam sekejap, Lembu Sura sudah terkubur di dalam sumur. Meskipun begitu, suara terakhirnya masih terdengar dari dalam sumur. Dengan hati yang penuh kesedihan dan kekecewaan, Lembu Sura melontarkan sumpah kepada Prabu Brawijaya dan seluruh rakyat Kediri atas pengkhianatan dan kekejaman yang dialaminya. Yoh, Kediri besuk bakal petuk pilawesku, sing makaping-kaping yaiku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulung Agung bakal dadi kedung. Yang artinya, wahai orang-orang Kediri, suatu saat akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri bakal jadi sungai, Blitar akan jadi daratan, dan Tulung Agung menjadi daerah perairan dalam. Dalam sumpahnya, Lembu Sura berjanji bahwa setiap 2 windu
Satu windu dalam tanggalan Jawa sama dengan 8 tahun. Sekali dia akan merusak seluruh wilayah kerajaan Prabu Brawijaya. Mendengar ancaman itu, Prabu Brawijaya dan seluruh rakyatnya menjadi ketakutan. Berbagai usaha pun dilakukan untuk menangkal sumpah lembu sura tersebut. Prabu Brawijaya memerintahkan para pengawalnya untuk membangun sebuah tanggul pengaman yang kokoh yang kini telah berubah menjadi gunung bernama Gunung Pegat dan menyelenggarakan selamatan yang disebut dengan Larung Sesaji. Meski demikian, sumpah lembu sura tetap terjadi. Setiap kali Gunung Kelut meletus, masyarakat setempat menganggap hal itu sebagai amukan lembu sura sebagai pembalasan dendam atas tindakan Prabu Brawijaya dan putrinya. Nah, itulah cerita Gunung Kelut dari Jawa Timur. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.